akuntansi, pelajarannya bersama dengan saya masih sama. Nah, selamat pagi untuk anak-anakku semua. Nah, pelajaran pada hari ini adalah kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Nah, kita sering mengemas. Kemasan itu adalah salah satu modal utama dalam memproduksi. Apa sih tujuan mengemas? Mengemas itu apa? Membungkus ya. Ada orang tertarik dengan kemasannya, walaupun isinya tak enak, mungkin tertarik dengan kemasan tersebut. Makanya terkadang harga itu nggak ditentukan bagaimana isinya dan bagaimana rasanya. Wih, cantik ya katanya. Itu sering tempatnya di mana yang harganya mahal, di mall, Sujuya, supermarket atau yang lainnya kan. Nah, kenapa? Itu pakai pajak. Maka ada dikatakan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak. Mereka itu kan nggak punya milik sendiri. Mereka itu apa yang ngontrak atau yang lainnya, sehingga wajar kalau mereka itu membuat kemasan-kemasan terbaik, tercantik, terindah ya kan. Bagaimana caranya? Masuk ke mall ada AC, masuk ke mall ada security, masuk ke mall ada yang namanya kasir yang memakai alat yang serba canggih sudah ya kan. Lain dengan manual ya, manual apa namanya, kalkulator tek 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 itu udah beda lagi gitu. Nah, orang kan mencari kemasan tujuannya ya supaya apa ya, kalau makanan dibungkus dikemas cantik untuk kesehatan ya kan. Nah, kemudian ada lagi nenek-nenek jualan di pinggir jalan atau di apalah di teras-teras, hanya tanpa ditutupi pakai daun ya kan. Harganya terjangkau tapi lebih enak rasanya gitu loh, alami dia. Hanya beda kemasan, hanya beda tempat. Orang mandangkan wis enak itu yang joroan tutupnya ini katanya, sepele kadang-kadang kan. Nah, udah dibandingkan udah dikemas cantik, dibuka dimakan rasanya nggak enak. Menang luarnya saja tapi dalamnya nggak ada artinya. Jadi apapun ceritanya kemasan sebagai memang penting banget lah gitu. Pentingnya bagaimana kemasan produk kerajinan berfungsi untuk melindungi, betul, untuk melindungi makanan atau produk tersebut supaya terjamin aman ya kan. Kalau karupuk mungkin dia nggak masuk angin ya kan. Kalau makanan yang lain yang basah mungkin nggak dihinggapi dengan lalat, telur dengan atau yang lainnya. Banyaklah manfaat daripada kemasan tersebut gitu loh. Banyak sekali ya. Dari dari benturan lain juga bisa. Ini contoh gini, kita membawa buah kates atau yang lainnya lagi gitu dari Jawa atau yang lain, mau kemana ya kita ekspor impor gitu ya kan. Itu dilandasi dengan, kalau udah di kota ada alasnya. Apakah itu daun pisang yang sudah kering, apakah itu kertas-kertas atau kain-kain atau gombal-gombal yang lain, supaya apa? Karena fisik mereka itu kan nggak kuat, kates ya kan, cepat lecet, apalagi udah masak. Nah, pasti itu cepat terkupek. Jadi dalam kehidupan yang memproduksi itu termasuk cuaca, termasuk jadi kalau kita lihat serta memberikan kemudahan membawa, menenteng tas, keranjang, bakul, keranjang gandeng atau yang lainnya lagi. Coba kalau kita nggak kita kemas, bagaimana cara orang mendatangkan sesuatu hal yang kita bawa kemudian banyak kemasan yang berkualitas atau banyak juga kemasan yang nggak berkualitas di situ. Contoh, kalau dulu kita pernah belajar di kelas 1 sejarah tentang segmen kedua itu, semester kedua itu ada ekonomi. Nah, di situ ada barang yang tidak tahan lama, sekali pakai habis, pakai nggak bisa lagi. Contohnya tisu, ya kan? Nah, tisu kan memang fisiknya itu lemah. Sama dengan buah tersebut, kalau nggak dialasi, kalau nggak dibalut ya cepat rusak, kita yang rugi. Itu buah. Kemudian barang-barang pecah belah dapur, contohnya gelas, piring ya, tapi piring-piring kaca atau yang batu yang lain itu. Kalau plastik bahan di situ, plastik itu kan antinya api ya, api. Kalau yang lainnya mungkin bisa. Nah, itu dilandasi pakai apa ya? Pakai yang lain supaya ini. Nah, pengemasan itu
nggak sama, berbeda-beda, tujuannya adalah sama kan gitu. Untuk apa itu tadi? Mengamankan, mempercantik, melindungi atau yang lainnya. Bukan harus produksi makanan, produk-produk yang lain juga yang kita anggap itu fisiknya nggak tahan, pecah gitu. Jangankan ini, sedangkan piring aja terlaga nggak sengaja, gelas mungkin bisa bentet dia, bisa pecah dia, bisa cuil, bisa sumbing dia. Nah, supaya nggak cuil nggak sumbing itu bagaimana caranya gitu loh? Itu tadi dialasi dengan seperti, maka ada gelas yang dikotak per setengah lusin ya, 6 biji dia itu. Piring pun begitu, ada alasan-alasan tersebut. Nah, kesimpulannya bahwa kemasan itu adalah salah satu terpenting dalam memproduksi makanan. Nah, jadi kalau tanya kemasan itu adalah ya sama dengan bungkus, supaya higienis itu bagaimana caranya. Jadi dalam kerajinan tersebut, struktur kemasan itu ada aturan-aturannya. Boleh apakah boleh contohnya semua makanan, apakah boleh kita mengemas makanan kayak keripik yang baru kita angkat dari kuali gitu kan, habis itu di mana taruh, setidaknya kan taruh tanpa, supaya apa, dingin ya kan, tapi jangan lama-lama. Kalau dia dimasukkan ke dalam plastik langsung, plastiknya meleleh Pak. Ya meleleh, kemudian itu kan berkeringat. Kalau udah berkeringat meter aja melempem, masuk angin. Nah, jadi dalam kehidupan yang kita rasakan di sini, kemasan ini nggak sembarangan begitu goreng masuk ke plastik, tidak, atau masuk ke toples. Nggak bisa peyek, karupuk, ya kan? Nah, itu ada efeknya supaya itu tetap berkepanjangan, enak, gurih, rapuh, nggak melempem ya nak ya. Ya silahkan, ada aturan-aturan yang kita buat untuk mengemas tersebut. Ya, sedangkan ikan kita makan aja lah, kalau terlalu dingin pasti nggak enak Pak. Nah, ada sebagian orang makan, kita ambil dari kosmos tanpa kita dinginkan beberapa menit, itu mengakibatkan ini loh, penyakit tensi. Nah, naik ke sini. Karena itu kan nggak alami, berasal dari mesin ya kan, kecuali dari api bara ya kan, yang asli ada masalah. Nah, ada orang ini aku nggak suka makanan yang dingin. Nah, kecuali air minum ya, kalau orang suka minumnya mungkin yang dingin, ada orang suka minumnya yang hangat, nggak mau itu yang dingin gitu, mungkin perutnya nggak mau bersahabat dengan yang lain, atau sensitif kesehatan perut itu mungkin ada juga. Nah, jadi kalau kita makan terlalu panas pun rusak di usus, rusak di gigi. Makan yang dingin pun, ada orang minum es, bukan cairannya diminum tapi esnya dikeletus, digigit kayak makanan bonbon. Wah, ya ini kan giginya kita itu hancur. Oh Pak, es itu apa perlu dikemas? Ya dikemas. Kita buat es batu contohnya. Kalau nggak kita masukkan ke plastik, itu nggak akan membentuk. Oh Pak, bisa aja lah Pak kemasukkan ke cangkir, itu termasuk kemas, cuma kan terbuka. Masukkan ke kulkas, mereka akan bentuk cangkir kan? Karena air itu kan lebih suka sifatnya ke bawah. Sifat yang paling rendah. Apapun bentuk tersebut, ember, dia itu bentuk ember. Gelas, bentuk gelas. Baskom, bentuk baskom. Nah, jadi yang kita lihat di sini, daya tarik dari identitas tersebut, dari yang kita pelajari, kemasan itu memang untuk mendatangkan sesuatu hal banyak manfaat lah, daya tarik, kemudian itu tadi mengurangi kualitas, bisa juga kalau memang nggak dikemas, banyak kurang-kurangnya. Nah, kemudian kemudian dipasang label itu apa itu? Ada itu di situ. Kalau kita udah buat peyek umpamanya, ada dikemas, ada tulisannya, itu label namanya. Umpamanya bibit bayam, ada nomor HP awak, produknya siapa gitu. Tujuannya apa itu label itu? Supaya tahu yang bikin. Supaya diketahui yang memproduk itu siapa gitu ya. Jadi kalau diketahui produk itu siapa, bagaimana cara diproduksi dalam kehidupan manusia itu, supaya bagaimana manusia itu, oh ini keripik siapa gitu, terbuat dari daun bayam katanya. Nah, orang kan akan ini, cuman nggak semua orang suka makanan yang banyak pengawet. Ada juga ya kan, ada sih orang buat peyek itu mungkin pakai pengawet, ada pakai contoh Royco, Sasa, supaya apa itu mungkin ada rasa yang beda gitu. Yuk
sebenarnya gampang kalau buat PE itu ada rasanya ya, termasuk di situ ada rapuh, dia itu ada santan ya. Nah, nggak usah pakai yang lain-lain lah. Garam, santan, kemudian ketumbar kalau perlu. Lain itu. Ada orang tuh kok do jeruk lah, itulah semuanya dipakai gitu. Udah rasanya apa nggak ngerti saya. Nggak pernah pakai gitu memang. Nah, jadi sifat alami itu akan mendatangkan sehat dalam kehidupan untuk kita memproduksi, baik kita pasarkan pasar lokal atau pasar impor yang lain atau ekspor yang lain ya, tergantung kitanya bagaimana selera kita. Oke, sampai di sini pelajaran pada hari ini, betapa pentingnya pengemasan tersebut itu dalam memproduksi, baik produksi makanan atau produksi yang lain, supaya mereka itu kita membuat itu kan punya tujuan tersendiri, ada nilai-nilai tersendiri. Yang dulu kalau nggak dikemas harganya beda, kalau dikemas juga harganya beda. Karena pengemasan itu kan kita beli juga, pasti kita beli, kotak kita beli, kemudian tempat-tempat pohon kurma itu juga kita beli, pasti gitu loh. Kemudian kemasan daun bisa nggak? Bisa. Tapi kan orang lebih males. Daun itu alami, dada nyogro, dada ini dan semuanya. Padahal itu alami. Buat timbe contohnya, Ya Pak. pakai daun. Daun pisang. Daun pisang. Kalau daun jati di sini nggak laku punya sama-sama. Kalau saya di Jawa itu masih berlaku bungkus tempe, bungkus nasi itu wangi, itu alami itu. Kok di sini saya bakar? Nggak ada kawan saya membuatnya gitu. Saya semalam buat tempe saya jual pun ya daun pisang. Kalau saya jual pakai ini apa ya laku tau gitu aku gitu loh. Apa ya laku? Karena Rosmati kebanyakan gengsi gitu loh. Masa daunnya kayak gini apa ya enak katanya. Nggak taunya yang alami itu yang enak gitu rasanya gitu loh. Wow, orang dengan simple. Delenya dimasukkan langsung kemana? Ke plastik. Parahnya pucet. Buat lontong pun ke plastik. Masa cuma pucet pasti dia. Nah, menarik enggak? Tidak. Ya kan? Coba daun. Digulung siapa tadi kan? Masa begitu hijau dia orang tertarik, cantiknya, harumnya, ya kan? Ya Pak. Aku nggak ngerti lah sayurnya enak enggaknya, kita nggak ngerti. Yang penting orang akan terpesona, terkesima gitu loh. Simpati dan empati rasanya itu ada, bagaimana caranya. Itulah tujuan kemasan, banyak manfaatnya dalam memproduksi baik makanan atau yang lainnya lagi. Sampai di sini pelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.